kita bahas terkait LGBT. Karena ini ada kajian BEM Psikologi UI, itu soal LGBT itu adalah kewajaran. Nah, ini hari ini lagi UI tegaskan kajian BEM Psikologi soal LGBT bukan sikap resmi kampus. Tapi yang saya mau bahas dan mungkin Prof ada pendapat terkait LGBT yang sedang marak dan banyak juga yang mendukung gitu. Walaupun pihak resmi UI membantah, tapi lingkungannya dan banyak lingkungan di Indonesia. Saya pernah dengar berita ada uang sekian puluh juta dolar yang dikirim oleh sebuah lembaga dari negeri Belanda untuk membiayai kegiatan LGBT itu. Di Indonesia? Nah, tapi berhasil digagalkan entah siapa pemerintah waktu itu. Tapi saya pernah dengar. Jadi itu ada kaitannya dengan kegiatan dari luar negeri. Salah satu yang pernah saya dengar justru uangnya dari negeri Belanda. Nah, saya nggak tahu apakah itu benar, tapi saya pernah dengar itu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan kalau ada hal-hal lagi yang akan seperti itu. Mungkin nggak semarak atau sebesar itu, tapi usaha untuk pihak luar negeri ke Indonesia. Begini, persoalannya begini. LGBT itu ada kaitannya dengan kita merasa manusia modern. Nah, pernah ada seorang teman yang cerita begini. Waktu dia masih pejabat. Lalu dia datang ketemu dengan menteri. Di rumahnya menteri itu. Apa yang terjadi? Menteri ini, orang asing itu, lalu keluar seorang laki-laki. Apa yang dia? Perkenalkan istri saya. Laki-laki? Laki-laki. Perkenalkan istri saya. Laki-laki. Iya. Teman saya ini agak kaget juga. Tapi ya dia tahu bahwa ya memang di negara itu hal itu biasa. Ya, itu bukan hal yang aneh. Ya, jadi hal yang sama sebenarnya hal-hal seperti ini yang mau ditiru oleh rekan-rekan kita yang melibatkan diri dalam kegiatan itu. Dan itu bukan hal yang aneh. Tahun 70-an sudah banyak yang terjadi. Nah, tapi lesbian, kan, segala macam itu sudah. Tapi kan ketika zaman tersebut memang di luar negeri juga masih banyak yang menolak. Tapi kita fast forward ke 2026 sekarang, banyak sekali negara-negara yang sudah melegalkan, bahkan mendukung. Amerika sekarang boleh masuk tentara. Iya, dulu dilarang. Negara tetangga kita Australia, Prof, juga sama. Nah, jadi karena semakin banyak juga di global yang menerima, jadi tidak menutup kemungkinan memang usaha untuk mendukung LGBT dari luar negeri itu akan ada lagi, walaupun yang sebelumnya. Sampai sekarang masih ada kok, nggak pernah terputus kok. Itu dia makanya yang kita mau bahas di sini adalah pemerintahan Presiden Prabowo resmi menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman non-militer dalam Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025. Ya, dalam arti kata begini, ada benarnya itu, ancaman. Sebab itu kan menyangkut pada persoalan kerusakan moral. Itu yang saya mau bahas terkait sederhana tapi dirumitkan. Dalam arti, ya terlepas psikologi UI bilang itu wajar ya Prof. Tapi kalau kita lihat LGBT itu kan memang di luar kebiasaan. Itu adalah larangan kemanusiaan. Jadi bukan hanya persoalan keagamaan, tetapi itu persoalan manusia. Persoalannya, apakah manusia menganggap bahwa tindakan LGBT itu adalah bagian daripada eksistensi dirinya sebagai manusia atau tidak? Nah,
bagi mereka yang berpikir secara wajar dan landasan apapun yang dipakai, pasti akan mengatakan LGBT itu adalah hal yang salah dalam kehidupan kemanusiaan. Ya, dan ini kebijakan ini menempatkan isu tersebut setara dengan ancaman radikalisme, terorisme, dan Bisa, narkoba dalam bisa. upaya menjaga ketahanan ideologi dan sosial bangsa. Ya memang bisa. Jadi ya saya beranggapan bahwa LGBT itu adalah sesuatu yang anti kemanusiaan bagi dirinya sendiri. Dia tidak menganggap dirinya sebagai manusia, atau paling tidak ada bagian dari kemanusiaannya yang dinafikan. Karena kewajaran jadi manusia adalah kalau kau mau mempunyai istri, maka berlainanlah, ambillah jenis yang berbeda. Dan memang secara biologis, secara kedokteran juga seperti itu, Prof. Iya makanya. Bahkan ada riset ya, kalau nggak salah itu, sebentar, ada risetnya itu. Nah, ini riset lebih terhadap laki-laki. MSM namanya. Jadi, men who have sex with other men. Itu secara global, ada studi global di jurnal medis The Lancet, itu menganalisis resiko HIV pada kelompok MSM tersebut. Itu 19 hingga 22 kali lebih tinggi terkena HIV dibanding heteroseksual. Jadi secara kedokteran dan penyakit juga memang melewati ya itulah batas. artinya apa dengan apa yang kamu terangkan sebagai pernyataan dari sebuah lembaga penelitian. Kan seharusnya menyadarkan orang bahwa tindakan LGBT itu justru mempunyai risiko penyakit yang lebih tinggi daripada kalau heteroseksual. Kan itu. Itu yang harus disadari orang, dan disinilah pentingnya pemahaman kesehatan klinis yang berkaitan dengan hal itu. Kan itu yang jadi persoalan kita. Nah, ini juga sebenarnya ini pembahasan terakhir terkait karena kan ini ya Prof yang tadi bilang ya, ini sebagai manusia modern. Iya. Mereka menganggap bahwa mereka lah yang paling modern dan lain-lain. Ya. Nah, itu kaitannya itu. Itu kaitan juga dengan ini, Prof, kalau menurut saya. Nggak tahu Prof setuju apa enggak. Perkembangan teknologi. Iya. Semuanya itu. Teknologi ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang hanya baik. Dampaknya besar kok. Teknologi yang contohnya sederhana. AI. Iya kan? Akhirnya disalahgunakan, seakan-akan melakukan penelitian, malah penipuan kan. Itu baru satu contoh kecil, belum yang lain. Teknologi, jadi setiap kali melahirkan teknologi, dan yang membuat teknologi itu jadi, maka pasti akan melahirkan dampak yang negatif juga. Nah, disinilah perlunya bagaimana manusia bisa berhadapan dengan hasilnya untuk mencegah hal yang tidak pernah dipikirkannya. Ambil sebagai contoh, ketika bom atom dijatuhkan di Jepang, Einstein itu sampai mengatakan tidak seperti itu yang saya kehendaki. Dan akhirnya dia menyesal ya. Dan dia menyesal kan. Karena telah memberi formulanya. Memberikan sesuatu yang tidak dia pikirkan gitu. Bahwa ini akan menyebabkan sekian mati manusia. Nah contohnya sekarang.
Orang ribut tentang kemungkinan digunakannya nuklir Ya, dalam rangka Iran dan Amerika. Amerika. Coba aja. Begitu salah satu menggunakan, maka bukan hanya dia yang mati, tapi orang ada berapa banyak yang akan mati. Dunia akan, mungkin separuh dunia akan habis, bahkan mungkin sudah kiamat. Nah, itu Prof. Karena ini menarik, karena ya berkaitan juga dengan psikologis dan kemudian LGBT tadi dan lain-lain. Perkembangan teknologi ini akhirnya banyak menghilangkan faktualisasi dari data empiris. Hmm. Hmm. Banyak data-data, ya kayak ini saya baru lihat lagi. Ini 2024 Global AIDS Update, Nah, thematic briefing note. Judulnya HIV and Gay Men and Other Men Who Have Sex with Other Men. Karena saking, Prof, sekarang itu rumitnya, Prof. Ada orang yang gay, tapi sama perempuan juga. iya. Ya, jadi, nah, Oh, biasa itu. Banyak orang yang gay, tapi dia juga, ya, pernah ada isu. Ya, tapi nggak enak untuk nyebut. nama. Nah, ya, pernah ada isu, ada orang besar yang seperti yang kamu maksud. Iya. Nah, Jadi dia punya istri, tapi dia juga punya istri laki-laki. tapi maksud saya adalah perkembangan teknologi itu menghilangkan kepercayaan data empiris. Karena ini ada datanya lagi yang terbaru. Kalau tadi 19 kali lipat kan, ini 2024. Gay men and others are one of the populations that are disproportionately, jadi sudah semakin banyak affected by HIV. In 2022, relative risk of acquiring HIV ini itu 23 kali lipat dibanding wider population. Jadi semakin naik. Semakin naik. Ya memang iya. Karena apa? Yaitu pemahaman orang tentang kemodernan, pemahaman orang tentang teknologi, dan sebagainya, itu semua yang diambil negativitisnya. Pemahaman negatif, bukan yang positif. Kan rusaknya di situ. Jadi kita harus hati-hati, bangga dengan teknologi, tapi harus diingat juga kebanggaan kita pada teknologi itu. Kalau kita hanya membanggakannya begitu saja, maka dia akan merusak. Iya. Dan faktanya itu terjadi kan. Salah satunya menurut saya kehilangan kepercayaan atas data empiris itu, Bro. Iya, makanya. Sudah banyak data-data tapi dibiarkan begitu saja kan. Akhirnya makin banyak lagi pembiaran. Iya, pembiaran itu padahal kan yang kamu kemukakan ini kan hasil penelitian. Iya. Bukan sekedar kamu ngomong, bukan sekedar kita ngomong untuk kita faktual, ada buktinya. Ini kan ada buktinya kan. Dan dengan bukti itu seharusnya bagi orang yang berpikir wajar akan pergi dari itu kan. Tapi ini kan tidak. Dia anggap itu nggak ada. Malah mereka bangga, Prof. Ya makanya kan. Ya nggak ada itu, biarin aja. Itu kan penelitian mereka yang nggak senang. Iya. Ya pikirannya kan sederhana seperti itu. Tapi dia lupa bahwa ketika dia berpikir seperti itu, ada sejumlah orang yang merasa bahwa ada sesuatu yang mengganggu dia dari orang ini. LGBT jangan merasa bahwa dia hidup sendiri. Kegiatan LGBT-nya itu menyebabkan orang lain, ada kelompok lain yang merasa dirusak kehidupannya. Itu kan persoalannya. Nah, contohnya tadi, presiden kita sudah mengatakan seperti itu kan. Artinya presiden kita dan sejumlah masyarakat yang lain menganggap LGBT itu akan merusak masa depan kita. Dan saya punya keyakinan akan hal itu. Kalau ini dibiarkan, lihat aja nanti republik ini republik apa.
Itu persoalannya. Iya. Nah, Jadi saya kira itu yang ini terakhir, Prof. nah, Terkait tadi kan, salah satu bring factor-nya adalah teknologi. teknologi. Nah, yang menjadi buat kita cemas, Prof, terhadap masa depan adalah Komdigi sebut 3 dari 5 anak. Nah, Jadi kalau anak itu di bawah 18 nah, tahun, palsukan usia untuk mengakses medsos. 3 dari 5, Prof. 3 dari 5 ya. Itu kan risiko. Maka ada di Australia kan anak-anak di bawah 16, anak 16 tahun ke bawah kan tidak boleh Iya. pegang HP. Di kita juga kemarin, tapi pelaksanaannya yang Belum terlaksana dengan baik. belum terlaksana dengan baik karena juga baru kemarin banget. Nah, Baru berapa bulan yang lalu kalau misalkan kalau kita itu kalau nggak salah di bawah 16 tahun juga. iya, memang Mhm, kan meniru Australia. iya. Nah, itu tapi permasalahannya yang kita lihat di sini, Prof, adalah 3 dari 5 anak itu melihat hal-hal yang seharusnya sewajarnya belum mereka lihat. Iya, itu kan itu yang mau dihindarkan kan di seluruh dunia. Itu yang menyebabkan salah satu faktor mengapa ada kesadaran baru dari kita bahwa anak di bawah 16 tahun itu tidak boleh melihat yang tidak pantas dilihat. Kan itu. Maka lahirlah aturan-aturan ini di Australia lahir, di sini juga lahir, di Amerika juga kesadaran seperti itu ada memang. Ya, sebenarnya yang menjadi persoalan kita itu adalah bukan hanya persoalan kita, tapi ini adalah persoalan universal, Global. global, dunia persoalannya. Tapi kalau menurut Prof gimana? Karena di satu sisi memang positif, sangat-sangat positif. Kalau menurut saya yang memang menggunakannya gitu, Nah, apalagi kita menggunakannya juga sebagai pekerjaan dan sebagai pemanfaatan untuk ilmu ya, Prof. nah, Makanya kita buat YouTube dan lain-lain gitu. Kalau dilihat positif, banyak banget yang positif. Tapi kalau dilihat negatif, lebih banyak lagi yang negatif, ya Prof. Jadi itu kalau menurut makanya Prof jadi sendiri gimana kemampuan. ini? Makanya kan yang saya selalu ngobrol dengan kamu, dengan adikmu, Mhm. dan sebagainya kan, hati-hati karena teknologi tidak selalu berdampak baik. Kan persoalannya itu. Jadi harus ada, kita harus menyadarkan kepada anak-anak kita dan juga orang tua bahwa ketika dia senang ada sesuatu yang hebat teknologi, maka jangan terus merasa bahwa itu berguna. Belum tentu. Ya contohnya AI memang AI. AI memang berguna, tapi bisa disalahgunakan kan? Ada yang lucu, Prof. Saya kan ya jatuhnya kuliahnya ngulang dan bersama anak-anak yang di bawah saya kan. Nah, Di bawah kurang lebih 4 tahunan, 3 nah, sampai 4 tahunan. Yang buat saya agak sedikit ya ketawa aja sih saya, Prof. Jadi waktu itu ada tugas mencari hal-hal yang diskriminatif nah, gitu kan. Di layanan publik. Jadi saya akhirnya ke suatu mall dan ya udah saya bilang diskriminatif di sini kan ada positif negatif nah, gitu kan. Kalau diskriminatif yang negatif ya kita tahu lah SARA, nah, rasis dan lain-lain gitu kan. Kalau yang positif itu memang ya seperti pemisahannya saja. Di toilet itu ada nah, seks dibedakan, man dan woman. Terus ada saya bilang lagi, oh iya, terus ada masjid dan tempat ibadah lain-lainnya itu kan suatu yang diskriminasi positif. positif. Terus, nah di situ juga ada stand yang berbeda. Nah, Stand di jalanan yang cuma stand biasa, nah, itu untuk perusahaan yang, ya tanda kutip kita sudah tahu lah itu biayanya lebih murah, nah, tapi memang akomodirnya nggak ada tempat duduk dan lain-lain. nah, Tapi ada eh, semacam toko-toko yang memang lebih mahal biayanya dan lain-lain. Dan saya bilang itu juga diskriminasi, tapi positif dan lain-lain. Saya sudah bilang pendapatnya segala macam, dijawab singkat, padat, Prof. nah. Bentar gue tanya AI dulu.
Jadi yang memenuhi otaknya ini sudah kalau misalkan masalah kebenaran tuh AI Emang. gitu, Bro. Nah, itu waktu saya diundang ke Jogja kan ada, bro. Saya cuma katakan, tolong ingat, yang bikin AI itu manusia. Jangan kamu nganggap itu sebagai dewa. Ketika kamu nganggap bahwa itu dewa, kamu akan terjerumus. Dan ternyata kan itu terjadi. Ya. Jadi menghambat proses berpikir juga ya. Iya, Dan iya, itu balik lagi ke pernyataan Prof, salah satunya tadi kan karena LGBT adalah menghilangkan rasa sebagai manusia. iya, emang. Dan salah satunya AI kalau misalkan berlebihan dan negatif akan seperti itu. Kan seperti itu. Menghilangkan rasa sebagai manusia bahwa kita memiliki otak yang kita Iya. gunakan untuk Makanya berpikir. saya tidak setuju dengan, saya tidak pernah, semua teknologi tertentu tidak pernah saya mau pakai. Iya. Dan saya tidak pernah berhenti membaca. Dan tidak pernah tergantung pada AI, apalagi AI. Iya. Ya Prof, HP aja nggak ada. HP aja saya nggak punya kan. Karena apa? Saya nggak mau tergantung dengan itu. Begitu tergantung ya tidak lepas kan. Kan susahnya. Jadi itulah. Mudah-mudahan masyarakat mau menangkapnya secara positif. Paling tidak untuk menjadi bahan pertimbangan. Ya udahlah. Nah, jadi ini penutupan Prof dari panjang juga kita tadi bicara, walaupun ini bisa menjadi satu bahwa ini adalah masalah yang kita hadapi di negara kita ini, Prof. Nah, menurut Prof, kesimpulannya yang bisa kita Ya ambil dari sini apa? semuanya baik korupsi maupun LGBT kalau kita tidak menyelesaikannya dengan baik dan tidak mencari strategi kebijakan, ya kita akan terjerumus. Jadi ya jalan satu-satunya ya carilah, buatlah sebuah kebijakan strategis yang bisa menghadapi kenyataan-kenyataan yang negatif yang kita bicarakan itu. Apakah akan berhasil atau tidak, ya kita lihat ke depan apa yang dilakukan oleh terutama lembaga-lembaga pemerintah yang memang bertugas untuk itu. Sambil balik lagi kita mengawasi sebagai rakyat ya, Prof. Sebagai rakyat, kita punya hak untuk melakukan pengawasan itu. Sebenarnya fungsi utama dari DPR ya salah satu diantaranya adalah itu. Oke. Oke.